lupa mas, basic untuk pertama tidak ada kering mas. Dan ini mungkin mas, ini mas ada teman baru mas. Insya Allah ini mas. Allah masyaallah Sayyidina Muhammad. Allah masyaallah Sayyidina Muhammad. Ini mas tempat petitannya mas, ada janji mas, ada seperti janji mas, ada ini mas, bulat mas batunya. Seperti kayak ada tempat petitannya ini. Ini baru temu saya ini. Kemarin saya karena airnya keruh kemarin ya airnya. Ya. Sekarang sudah kelihatan ini. Ya. Coba sambil cek. Kita pegang itu. Coba ini. Insya Allah ini. Ini ada kemungkinan kalau di bawah ada ukirannya, ada apa enggak tahu saya. Iya. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, kawan-kawan, pemilik channel dari Al-Kahfi Official. Seperti biasa, saya akan melanjutkan kembali tentang pencarian jejak-jejak sejarah ya, atau paling tidak ada kaitannya dengan kerajaan Islam pertama di Pamekasan, yakni Kerajaan Parupuh. Di video sebelumnya, saya sudah mendatangi salah satu desa di Kecamatan Propo, yakni Desa Panaguan, dan yang berbatasan dengan Desa Panaguan itu ditemukan beberapa makam-makam tua yang itu diduga ada kaitannya dengan masa awal Kerajaan Parupuh ketika didirikan oleh Arya Menaksonoyo. Kali ini saya berada di Desa Banyubulu, Kecamatan Propo, di mana di tempat ini juga ada beberapa situs-situs atau beberapa makam-makam tua yang ini juga diduga ada kaitannya atau ini erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Islam pertama di Pamekasan, yakni Kerajaan Parupuh. Dan informasi yang saya dapatkan ini di tempat ini ada juga sisa-sisa bangunan candi, di mana itu menandakan bahwa di lokasi ini adalah bekas bangunan candi, di mana candi ini adalah salah satu tempat pemujaan atau tempat peribadatan orang Hindu atau orang Buddha. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat beberapa tempat-tempat sejarah yang ini ada erat kaitannya dengan sejarah kerajaan Islam di Kabupaten Pamekasan. Dari beberapa temuan yang saya dapatkan, beberapa tempat yang saya datangi, sementara ini 3 tempat yang saya datangi, ini temuan susunan batu-batu merah, batu-batu bata merah ini selalu ada hubungannya dengan pemakaman, dan pemakaman itu adalah pemakaman tua. Nah, ini sebetulnya sejarah yang perlu diungkap. Apakah ada korelasi antara bangunan batu bata merah kuno ini dengan bangunan tempat peribadatan orang Buddha, orang Hindu ya, di tempat ini gitu. Di mana di Panaguan kemarin juga begitu. Susunan bata-bata merah itu yang banyak ditemukan di situ, itu juga berkumpul satu tempat dengan pemakaman kuno. Di tempat ini di Desa Banyubulu juga begitu. Nah, ini sebetulnya ada sejarah-sejarah yang terpendam yang ini perlu dicari korelasinya. Apa sih hubungannya antara makam-makam tua dengan adanya susunan batu bata merah yang ini diduga adalah bangunan candi ya. Saya sudah bersama dengan salah satu kawan saya yang memberikan petunjuk kepada saya tentang keberadaan tempat ini. Itu masuk guys. Baik kawan-kawan, ini adalah salah satu kompleks pemakaman ya di Desa Banyubulu yang ini disebut dengan Asta Pujuk Cetak ya, atau dalam bahasa Indonesia adalah Asta Pujuk Kepala. Kepala seperti apa sejarahnya, dan sebelum saya membahas tentang sejarah Pujuk Cetak ini, saya ingin mengulas beberapa hal-hal yang menarik di tempat ini ya. Nah, salah satunya adalah adanya bata-bata merah ya, seperti ini. Ini adanya bata merah yang dijadikan sebagai pembatas dari makam yang satu dengan makam yang lain ya. Ini juga bisa kita lihat ya, ini dijadikan sebagai pembatas antar makam yang satu dengan makam yang lain. Nah, selain jadi pembatas juga ini ada
bata-bata merah yang terpendam ya, terpendam seperti ini, terpendam seperti ini. Ini jelas menunjukkan bahwa pernah ada bangunan di tempat ini ya, yang itu mengarah kepada bangunan-bangunan seperti candi, mirip candi. Ini tersebar di sini, banyak di sini. Di makam ini banyak bata-bata merah itu. Dan selain di pemakaman ini ada banyak susunan batu bata merah ya di lokasi ini. Banyak susunan bata merah di lokasi ini. Kita lihat ya, apakah ini menandakan sebuah adanya bangunan nih. Nah ini susunan bata merah ya, susunan bata merah ini. Nah ini tersusun rapi seperti ini bertingkat-tingkat ya, bertingkat-tingkat seperti ini terus sampai ke bawah, itu terus sampai ke bawah ini. Terus sampai ke bawah. Nah ini ya, ini salah satu ukuran bata merah ya, bata merah yang terpendam di tempat ini, di mana batu bata merah ini tidak seperti batu merah yang ada di bangunan-bangunan masa kini gitu. Kalau bangunan masa kini kan lebarnya hanya segini ya, paling 10 cm. Ini persegi 4, lebarnya kurang lebih 15 cm persegi. Ya, ini banyak ini di sini ini. Ya. Banyak di sini. Dan ini tersusun. Ini susunan-susunannya seperti ini. Nah, ini susunan batu batanya seperti ini nih. Nah, ini banyak. Ini berada di tebing-tebing sungai. Berada di tebing-tebing sungai. Ini sungai tetapi sudah kering ya, karena sekarang musim kemarau. Sudah musim kemarau. Ya. Ini terus ke atas ini. Itu. Nah. Ini batu merah yang, tapi ini sudah patah-patah ini, yang seperti ini. Udah patah ini. Ini kalau yang wujud batu bata merah yang lebih sempurna, kalau kita gali lebih dalam mungkin ya. Ini akan kita temukan batu bata merah yang ukurannya lebih besar dari yang saya temukan tadi itu. Ini. Nah, ini yang paling menunjukkan adanya struktur bangunan mirip candi ke atas ini. Ini untuk akses jalan menuju ke pemakaman ini mentok sampai di sini. Ya, kemudian ada bukit meninggi seperti ini. Nah, baru di atas itu ada kompleks pemakaman. Ini menurut Mas Herul seperti apa analisanya gitu ya? Gini Mas, dulu saya masuk ke sini rencana mau ziarah ke salah satu makam keramat, makam aulia yang terkenal dengan pucuk cetak. Nah, informasinya pucuk cetak itu pucuk Begandan. Nah, sesampai di sini saya ziarah bersih-bersih, ternyata ada yang aneh. Ini kok banyak batu bata yang dimana batu bata itu tidak tidak umum di daerah Pamekasan, karena batu bata itu ukurannya besar. Sedangkan batu bata di Pamekasan umumnya di Madura itu pakai batu bata putih dari kapur itu, tapi ini pakai batu bata merah. Selama saya masih kecil di sini, tidak pernah melihat bangunan itu batu bata merah, apalagi ukurannya besar. Nah, sehingga kami penasaran kok seperti ada bangunan. Timbullah tanda tanya seperti itu. Kalau menurut Mas Herul kira-kira kalau dikorelasikan dengan adanya bangunan-bangunan tua seperti seperti candi, ada hubungannya nggak? Kemungkinan besar sangat berhubungan sekali, karena
beda, ada apa namanya, ukurannya, terus bentuknya, dan informasi dari masyarakat dulu ini banyak sekali di sini batu bata merah. Kemungkinan batu bata merah ada yang digunakan untuk pagar makam, ada sebagian ada pondasi rumahnya masyarakat zaman dulu dibuat pondasi Iya. seperti itu. Karena ini sudah apa namanya, putus hubungan, dalam artian sejarah terputus seperti itu. Ada yang terputus dari Ada sejarah yang ini. terputus seperti itu. Nah, kalau ini dikorelasikan dengan sejarah kerajaan Islam pertama di Propo seperti apa? Kerajaan Parupuh gitu loh. Apakah ada hubungannya gitu? Analisa lah kira-kira, Mas. Kemungkinan besar masih. Kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Sangat-sangat apa namanya? Ada kaitannya dengan kerajaan Parupuh. Ayo Mas, kita jalan-jalan lagi ke atas. Ya. Dan di situ ada sumber mata air, Mas. Oh iya. Nah, kemungkinan di sini dulu Candi Petirtaan, kalau tidak salah itu. Petirtaan ya, tempat pemandian berarti ya? Tempat pemandian, pemandian. Karena di sini ada mata air yang tidak pernah kering. Meskipun musim kemarau, informasinya seperti itu. Iya. Tempat Petirtaan, kalau tidak salah seperti itu. Ini mungkin ada kaitannya dengan Candi Petirtaan. Iya, iya. Ini ada sumber mata air, namanya Banyu Bulu. Tuh sumber airnya, Wolbu. Iya. Ini disebut barangkali ada kaitannya dengan nama Banyu Bulu itu, Mas ya? Kemungkinan besar seperti itu. Oh, iya, iya. Jadi ini salah satu sumber mata air yang ada di tempat ini. Yang ini informasi warga tidak pernah mati. Ini pas berada di bawah Asta Pujuk Cetak ya. Akan mengenai Pamekasan. Nah ini mengalir. Ini kalau di sungai yang satunya itu udah kering, tapi yang di sini malah justru yang besar ini aliran airnya ini. Bahkan ini Mas ada stupa Mas, untuk Petirtaan masih ada kering Mas. Dan ini mungkin Mas, ini Mas ada teman baru Mas. Insya Allah ini Mas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini Mas tempat petirtaannya Mas, ada janji Mas, ada seperti janji Mas, ada ini Mas, bulat Mas batunya. Kayaknya ini Mas, tapi sudah terkikis Mas. Iya. Insya Allah tempat petirtaannya ini Mas. Ini Mas, ini seperti bulat, batunya bulat, seperti kayak ada tempat petirtaannya ini. Ini baru temu saya ini. Kemarin saya karena airnya keruh. Keruh kemarin ya airnya. Sekarang sudah kelihatan ini. Iya. Coba teman cek, kita pegang itu. Coba ini. Insya Allah ini ada kemungkinan kalau di bawah ada ukirannya, ada apa enggak tahu saya. Iya, iya. Subhanallah. Iya. Ini positif Mas, di sini Mas. Tempat kemungkinan kalau ilham dari saya, ini tempat petirtaan Mas, dan buka Mas. Iya. Tempat petirtaan. Jadi ini nggak mungkin kalau secara logika ya tiba-tiba ada batu bulat seperti ini kalau diangkat kayaknya ini ada sesuatu di balik batu ini kalau diangkat ya. Insya Allah. Kayaknya ini artefak ini. Iya. Nah itu sumbernya besar sekali. Ya. Dan ini yang dipakai oleh PDAM Pamekasan ya untuk ini. Insya Allah. Karena kamera ngambilnya di sini. Jalurnya. Iya. Ini kalau ke atas langsung ke Pujuk Cetak tadi itu. Itu saya kemarin kan waktu ziarah ke Asta ini air banjir. Iya. Banjir keruh. Keruh sekarang alhamdulillah kelihatan sepertinya kayak di tempat-tempat apa namanya? Tempatnya arcan, tempatnya apa itu. Iya, iya. Dan batunya ya itu
Batu keras seperti itu ya, khas anu berarti khas arca-arca gitu ya. Ya. Oke. Ayo kita lanjutkan ke pujuk di atas. Oke, pujuk. Allah masuk. Mana Mas? Kalau pujuk cetak itu informasinya dari masyarakat itu apa namanya, salah satu toko Pamekasan, toko legendaris itu pujuk Begandan informasinya, yang dimana waktu itu perang dengan Ki Lesap ya. Terus kepalanya itu kan dibuat apa gitu, ditaruh di sini, karena di sini kalau nggak salah ini sesepuhnya, diantar ke sesepuhnya kembali pujuk Begandan itu, karena orang daerah-daerah sini, daerah Lenteng, Banyubulu itu. Jadi dipendam di sini Mas ya? Dipendam di sini kepalanya. Terus tubuhnya dipendam di tempat yang berbeda. Insya Allah seperti itu. Ini adalah leluhurnya pujuk Begandan. Kondisinya seperti ini. Ini coba kita teliti ya satu persatu. Ini bentuk-bentuk makam seperti ini. Ini kan makam kuno, ya? Makam tua gitu ya. Makam tua. Ini di dalamnya ini ada batu merahnya, ada batu bata merah seperti ini. Ya, ada batu bata merah. Kalau ini mungkin lapisannya sudah lapisan baru ya. Ini yang tua, batu-batu bata merah seperti ini. Nah, ini adalah bentuk makam, nisan makam ya. Ini bentuk yang seperti ini kemarin saya juga temukan ya. Meskipun jenis batunya berbeda, tapi jenisnya atau bentuknya sama. Ya, seperti ini. Ini ada kesamaan. Ini berbeda dengan yang ini. Berbeda dengan yang ini. Nah, itu berbeda. Nah, ini juga. Ini. Ya. Ini butuh penelitian sebetulnya. Jenis nisan yang seperti ini karena berbeda dengan yang lain, ini menunjukkan bahwa orang ini pernah hidup di zaman apa atau di tahun berapa gitu ya. Ini butuh penelitian kembali. Ini seperti di atas bukit berarti ini ya. Kemungkinan besar ini candi. Candi dulu ya, kemungkinan besar candi. Ya. Karena di sana kan juga sungai kan? Sungai sana itu. Jalannya lewat sana.
Iya. Baik kawan-kawan, untuk hari ini kita cukupkan dulu pencarian kita, penelusuran kita berkaitan dengan pencarian sejarah awal kerajaan Islam pertama di Kabupaten Pamekasan, di mana penggagasnya adalah Aryo Menaksonoyo, di mana beliau ini adalah masih keturunan dari Bre Kertabumi atau Brawijaya V, Raja Majapahit terakhir sebelum Majapahit runtuh, dan keturunannya adalah Arya Menaksonoyo dari Aryo Damar. Dan Aryo Menaksonoyo ini adalah ulama pertama yang berada atau masuk menyiarkan agama Islam di Kabupaten Pamekasan. Nantikan video-video selanjutnya dengan tema yang sama, tetap dalam penelusuran sejarah kerajaan Islam pertama atau kerajaan Perupuh di Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Selanjutnya kawan-kawan, kita jumpa lagi.